Saat baru aja gajian, rasanya senang banget kan? Tapi tanpa sadar, cuma dalam beberapa hari, uang itu sudah berkurang drastis. Bayar tagihan, cicilan, jajan, nongkrong, tiba-tiba dompet udah tipis lagi. Akhirnya, di pertengahan bulan, mulai cemas. Duh, uang cukup nggak ya sampai akhir bulan? Pernah ngerasain hal kayak gitu? Atau malah udah jadi rutinitas tiap bulan? Kalau iya, berarti belum sampai di level financial freedom. Tapi tenang, di video ini kita bakal bahas 5 level menuju kebebasan finansial. Masih di level mana? Atau mungkin udah sampai di puncaknya? Yuk, kita bahas satu persatu. Level 1, Financial Survival. Di level ini, seseorang masih hidup dari gaji ke gaji. Penghasilan yang masuk langsung habis buat kebutuhan dasar seperti makan, bayar sewa, transportasi, dan utang. Tiap akhir bulan, saldo rekening nyaris nol, atau bahkan minus. Sebagai contoh, seseorang baru saja memulai karir dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun, setiap bulan, gajinya habis untuk membayar tempat tinggal, makan, dan transportasi. Bahkan, harus meminjam uang ke teman saat akhir bulan. Tiap ada diskon di aplikasi belanja, sulit menahan godaan untuk cek code. Akhirnya, selalu merasa keuangan seret. Langkah pertama yang diambil adalah mencatat semua pengeluaran. Mulai dari biaya makan, transportasi, hingga hal kecil seperti kopi di kafe. Dari catatan itu, sadar bahwa ada banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi. Misalnya, dalam sebulan bisa menghabiskan ratusan ribu hanya untuk jajanan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Setelah itu, dibuatlah anggaran sederhana. Gaji yang diterima langsung dibagi untuk kebutuhan utama, tabungan, dan sedikit untuk hiburan. Dengan begini, setidaknya ada kontrol atas kemana uang mengalir. Kemudian, mulai menghindari utang konsumtif. Sebelumnya, sering menggunakan paylater untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tapi setelah menyadari bahwa itu hanya memperburuk kondisi keuangan, mulai berhenti menggunakannya dan fokus melunasi utang yang ada. Prioritas pengeluaran juga mulai berubah. Jika dulu lebih sering tergoda membeli barang karena diskon, sekarang lebih berpikir 2 kali sebelum cek code. Setiap kali ingin membeli sesuatu, selalu bertanya, apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sesaat? Dengan langkah-langkah ini, sedikit demi sedikit kondisi keuangan mulai membaik. Tidak lagi harus panik di akhir bulan karena kehabisan uang, dan mulai bisa menyisihkan sedikit untuk tabungan. Level 2, Financial Stability. Di level ini, seseorang sudah mulai bisa mengatur keuangan lebih baik. Sudah memiliki dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran dan nggak bergantung pada utang untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah beberapa tahun bekerja, mulai memahami pentingnya mengelola keuangan. Sudah memiliki tabungan darurat yang cukup untuk bertahan jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Juga sudah berhenti belanja impulsif dan mulai mencatat pengeluaran. Lalu apa yang perlu dilakukan pada level ini? 1. Bangun dana darurat 3-6 bulan pengeluaran. Bayangkan seseorang yang awalnya selalu panik setiap kali ada pengeluaran tak terduga, seperti motor yang tiba-tiba rusak atau harus membayar biaya medis mendadak. Setelah sadar akan pentingnya dana darurat, ia mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajinya setiap bulan ke rekening khusus. Meskipun awalnya terasa berat, perlahan-lahan tabungan daruratnya bertambah. Sampai akhirnya, ia punya cukup simpanan untuk menutupi biaya hidup selama beberapa bulan tanpa harus meminjam. 2. Jangan menambah utang konsumtif awalnya. Kebiasaan menggunakan kartu kredit atau paylater terasa nyaman, tapi semakin lama, cicilan yang harus dibayar makin besar. Setiap bulan, gaji sebagian besar habis untuk melunasi utang yang terus menumpuk. Setelah menyadari hal ini, seseorang mulai mengubah kebiasaannya. Dia hanya menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan penting dan segera melunasinya sebelum jatuh tempo. Selain itu,
Mulai menahan diri dari belanja impulsif dengan membuat daftar belanja sebelum pergi ke supermarket atau online shopping. 3. Mulai cari penghasilan tambahan atau investasi kecil-kecilan setelah keuangannya lebih stabil. Seseorang berpikir untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Dia mulai mencari pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan di luar jam kerja, seperti freelance atau bisnis kecil-kecilan. Selain itu, ia mulai belajar tentang investasi, misalnya dengan menaruh sedikit uangnya di reksadana atau emas. Meskipun keuntungannya belum besar, ia merasa lebih aman karena punya sumber penghasilan tambahan yang bisa membantu saat keadaan darurat. Dengan langkah-langkah ini, seseorang di level ini mulai merasa lebih tenang secara finansial. Tidak lagi cemas jika gaji datang terlambat atau ada pengeluaran tak terduga. Sekarang, fokusnya bukan hanya bertahan hidup, tapi mulai membangun masa depan yang lebih aman. Level 3. Financial Security. Di tahap ini, seseorang sudah punya cukup aset atau penghasilan pasif yang bisa menutupi kebutuhan dasar tanpa harus bekerja terus-menerus. Bangun aset produktif, seseorang mulai mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti sewaan, bisnis kecil, atau portofolio investasi. Diversifikasi sumber penghasilan daripada hanya mengandalkan satu pekerjaan, seseorang mulai membangun berbagai aliran pendapatan, seperti freelance, investasi, atau bisnis sampingan. Jadi, kalau satu sumber terganggu, masih ada penghasilan dari tempat lain. Tingkatkan literasi keuangan dan investasi. Setelah memahami pentingnya investasi, seseorang mulai belajar lebih dalam tentang berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan properti. Dengan pengetahuan yang lebih baik, dia bisa mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas dan memaksimalkan keuntungannya. Dengan langkah-langkah ini, seseorang di level ini sudah lebih aman secara finansial. Dia tidak lagi hanya bergantung pada gaji, karena ada sumber penghasilan lain yang membantu menopang kehidupannya. Sekarang, dia mulai memikirkan bagaimana caranya naik ke level berikutnya. Level 4. Financial Independent. Orang di level ini sudah punya penghasilan pasif yang bisa menutupi semua gaya hidupnya, bukan hanya kebutuhan dasar. Pada level ini, kamu harus bisa maksimalkan penghasilan pasif. Jika sebelumnya hanya memiliki satu atau dua sumber penghasilan pasif, sekarang saatnya memperbanyaknya. Bisa dengan menambah properti yang disewakan, meningkatkan portofolio investasi, atau membangun bisnis yang bisa berjalan sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu di tahap ini. Seseorang tidak lagi mengejar kekayaan untuk bertahan hidup, tapi untuk kenyamanan dan kebebasan. Namun, tetap penting untuk menjaga gaya hidup agar tidak boros dan tetap mengalokasikan dana untuk investasi masa depan. Manfaatkan waktu untuk meningkatkan skill dan networking karena tidak lagi terbebani oleh keuangan. Seseorang bisa lebih fokus pada pengembangan diri. Bisa belajar skill baru, memperluas jaringan profesional, atau bahkan membantu orang lain dengan berbagi ilmu dan pengalaman. Dengan strategi ini, seseorang yang berada di level 4 sudah bisa hidup dengan nyaman tanpa terlalu mengkhawatirkan keuangan. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada satu langkah lagi menuju puncak kebebasan finansial. Level 5. Financial Freedom. Ini adalah puncak kebebasan finansial. Di tahap ini, seseorang punya lebih banyak uang daripada yang bisa dihabiskan, dan bisa menjalani hidup sesuai keinginan tanpa kekhawatiran keuangan. Pastikan semua aset bekerja untuk menghasilkan uang. Dengan investasi yang terdiversifikasi, seseorang tidak perlu lagi bekerja aktif untuk mendapatkan penghasilan. Uang terus mengalir dari berbagai sumber tanpa harus terlibat langsung. Jangan berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meskipun sudah mencapai kebebasan finansial, tetap penting untuk terus belajar agar aset dan kekayaan yang dimiliki bisa bertahan dalam jangka panjang. Nikmati hidup dan berkontribusi. Kini saatnya menikmati hasil kerja keras dan berbagi kepada sesama. Bisa dengan mendukung kegiatan sosial, membantu orang lain mencapai kebebasan finansial, atau sekadar menikmati hidup tanpa tekanan ekonomi. Jadi, ada di level mana sekarang?
Apakah masih di tahap bertahan hidup? Atau sudah mencapai kebebasan finansial? Apapun levelnya, yang penting adalah terus bergerak maju. Financial freedom bukan sesuatu yang instan, tapi dengan perencanaan yang baik dan disiplin, siapapun bisa mencapainya. Yuk, mulai kelola keuangan dari sekarang.